Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak salih dan salihah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5 tentang wirausaha. Subtema 1 tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Kita langsung ke pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sampai di area pameran, Udi dan teman-teman dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh separuh negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peran ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun Edo baru ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alam. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakat untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia perwayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cedera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap-tiap negara ASEAN. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cendera mata terbuat dari magnet yang bisa ditempelkan pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Yuk sama-sama kita cari tahu lebih lanjut tentang magnet. Magnet yang pertama ada magnet batang. Bentuknya seperti persegi panjang, di mana terdapat kutub utara di sebelah kiri dan kutub selatan di sebelah kanan. Kemudian ada juga magnet silinder. Sesuai namanya, bentuknya seperti silinder atau seperti tabung. Kemudian ada magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Nah, itulah tadi contoh-contoh jenis magnet. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu.
Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara, sedangkan S kutub selatan, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan. Di sini terdapat dua jenis formulir. Yang pertama ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, dan yang kedua ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Coba kalian perhatikan dengan seksama ya formulir yang ada di depan kalian ini. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama ada, apa tujuan dari formulir A? Yang kedua, apa tujuan dari formulir B? Kemudian pertanyaan yang terakhir, mengapa formulir itu kita butuhkan? Coba kalian jawab dengan teliti ya. Nah, anak-anak, Ibu tutup pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan mematuhi 5M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.